Halo pemirsa tvberita.com, pengadaan mobil dinas operasional desa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini akan dilaporkan ke pihak berwajib. Dengan alasan pengadaan mobil dinas tersebut terindikasi adanya uang penyimpangan hingga miliaran rupiah. Untuk lebih jelas dan untuk mengetahui seberapa jauh ada penyimpangan tersebut, di sini telah hadir narasumber kami di studio tvberita.com, yaitu Ketua dari Gerakan Rakyat Pemberantasan Korupsi atau GRPK, Bapak Asep Toha. Ya, terima kasih Bapak Asep Toha telah hadir. Ya, mungkin bisa dijelaskan langsung nih Pak Asep, ada indikasi apa sih sebenarnya? Kenapa sih Anda sepertinya ini berani untuk mengatakan ini dan sangat kritis sepertinya nih? Bagaimana bisa dijelaskan? Pertama, memang adanya informasi bahwa di pemerintah daerah Kabupaten Karawang akan mengadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Nah, berupa mobil dinas pemerintah daerah. Nah, secara spesifik yaitu pengadaan mobil untuk operasional pemerintahan desa. Nah, memang pengadaan mobil desa ini tidak direncanakan secara mendadak. Sejak tahun 2011, 2010 itu sudah mulai digulirkan. Cuma karena mendapatkan beberapa reaksi ketika itu sehingga pelaksanaan pengadaannya itu ditunda. Nah, awalnya kita mengawasi dari sisi pengadaannya. Nah, ketika masuk ke pengadaan, di situ muncul ada prediksi kami bahwa akan terjadi hal-hal yang di luar konteks peraturan perundang-undangan dalam sisi pengadaan barang dasarnya. Nah, kenapa? Karena memang jumlah pengadaannya kan fantastis, 309 mobil dengan anggaran 44,4 miliar ya. Nah, sehingga kami jelas memantau pelaksanaannya. Nah, ketika masuk ke pelaksanaan, di sini muncul informasi bahwa salah satu ATPM yang mendapatkan yang menjadi pemenang, yaitu salah satu merek mobil ya. Nah, ketika muncul salah satu merek mobil itu, maka muncul juga keinginan kami bahwa di situ ada sesuatu yang terindikasi di luar peraturan perundang-undangan, sehingga akan menimbulkan kerugian keuangan negara. Nah, maka kami melakukan investigasi, dimulai dengan pengumpulan data, termasuk juga keterangan, termasuk juga wawancara, investigasi ke lapangan dan lain-lain. Nah, setelah kami melakukan itu, kajian data yang kami dapat, maka kami menemukan di situ ada potensi korupsi dalam pengadaan mobil desa ini sebesar 2,1 miliar. 2,1 miliar. Ya. Jadi Anda berencana akan melaporkan ini ke pihak berwajib. Nah, itu apa benar Anda akan melaporkan ini? Iya, betul. Nah, terkait pengadaannya atau terkait pengadaannya, karena memang kami melihat di sini ada penyimpangan. Memang pihak pemerintah daerah yang waktu itu diwakili oleh bagian perencanaan, bagian perlengkapan dan umum. Ketika kami konfirmasi ke pihak perlengkapan bahwa karena ada beberapa yang memang dilakukan oleh panitia kecil ketika itu katanya, dan hasil seleksinya ternyata mendapatkan salah satu merek mobil. Tetapi kalau dalam pandangan kami gini, yang pertama, setiap panitia pengadaan pemerintah dalam mindsetnya itu harus ada konteks efisien dan efektif. Itu dulu. Kenapa? Konteks pengadaan barang dan jasa itu kan menurut aturan, yang pertama pengadaan pemerintah untuk mendapatkan kualitas barang yang baik. Yang kedua, dengan melakukan pengadaan itu didapat kualitas barang yang baik tetapi dengan harga yang seefisien mungkin. Nah, setelah itu baru efektivitas dari barang tersebut. Nah, dari sisi inilah kami melihat ada inefisiensi pengadaan di situ. Ini dugaan ada korupsinya, Anda melihat dari sisi mana nih? Nah, ini kan ini sangat rapi ini tentunya, ini betul, kan ini betul. Pembuktiannya tidak semudah yang Betul. Anda indikasikan seperti gitu. Nah, ini seperti apa nih? Ini memang pelik, tetapi kepelikan ini justru tergantung dari kelihayan penyidiknya sendiri. Nah, tadi saya katakan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa, panitia pengadaannya ini mindsetnya harus efisien. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa mungkin saya bisa utarakan
tidak menyebut merek ya, tetapi pakai jenis ABCD aja biar enak ya. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa setelah diumumkan, ini kan ada menurut peraturan Presiden nomor 54. Nah, yang turunannya adalah peraturan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa nomor 6. Nah, di situ yang pertama bahwa pemerintah harus mengumumkan dulu bahwa pemerintah daerah Kabupaten Karawang akan melakukan kegiatan pengadaan mobil. Nah, setelah itu dilakukan survei kepada ATPM itu produsen. Nah, produsen mobil. Di situ ada survei. Nah, tujuan survei adalah untuk mencari harga mana yang memang lebih efisien kan. Nah, setelah ditentukan speknya oleh Pemda. Nah, spek yang oleh Pemda ini yang pertama kan mobil jenis MPV ya, jenis MPV. Terus yang kedua warnanya putih. Yang ketiga joknya berhadapan karena memang peruntukannya bagi kepentingan masyarakat, pelayanan masyarakat, bukan untuk pribadi. Jadi ini kursi yang Anda lihat berbeda. Kalau hari ini berbeda jelas. Keluarga, mobil keluarga. Iya, kalau hari ini mobil keluarga, bentuknya aja. Jadi yang diuntungkan ini aparat kepala desanya sendiri untuk kepentingan. Kalau sekarang tidak buat ke masyarakat. Bukan, kalau sekarang malah saya kan survei ke lapangan langsung. Iya. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, setelah diadakan pengumuman, terus adakan survei di situ, maka panitia pengadaan ini memanggil ATPM bahwa kami akan mengadakan ini loh. Gitu. Nah, setelah itu diadakan negosiasi harga. Nah, negosiasi harga ke merek A, B, C misalkan. Merek A berapa? Merek B berapa? Merek C berapa? Nah, disinilah kami menemukan ada sesuatu yang salah. Ini penyimpangannya di sini. Penyimpangannya di situ. Nah, karena apa? Gini, efisien. Yang pertama kita bahas. Nah, mobil merek A ini harganya misalkan 3 miliar seluruhan. Mobil merek B 4 miliar. Mobil merek C 5 miliar misalkan. Nah, maka Pemda memilih mobil yang lebih murah dong. Harusnya ya. Harusnya. Ini yang disebut dengan efisien. Yang dimaksud dengan efektifnya apa? Iya. Mobil jenis ini cocok nggak untuk regional Karawang? Mobilnya hak tinggi, maklum jalannya kan banyak yang jelek. Nah, mobilnya yang tinggi, terus pintunya yang masyarakat juga familiar, terus bagaimana interior dan lain-lain, itu juga jadi pertimbangan. Termasuk purna jualnya, bagaimana perawatan suku cadang, berbengkelan dan lain-lain. Nah, di sini kami tidak melihat itu yang dilakukan oleh Pemda. Walaupun kata pemerintah daerah waktu itu kami sudah melakukan itu, tetapi yang sanggup hanya merek yang sekarang jadi. Ya, yang lain tidak sanggup. Alasannya? Alasannya, secara administrasi tidak begitu. Kesanggupan ATPM itu sudah dibuktikan dengan dokumen yang namanya seperti ini. Boleh mungkin di close. Iya, boleh. Ada surat perjanjian kerjasama penunjukan langsung antara ATPM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ini peraturan atau apa nih? Ini MOU. MOU ini harusnya. Sehingga pemerintah daerah tidak lagi membuat atau meminta surat kesanggupan. Ini kan bukti surat kesanggupan. Nah, makanya saya tidak masuk akal ketika pemerintah daerah menyebut bahwa ada salah satu merek yang memang harganya lebih murah, tetapi tidak menyatakan kesanggupan. Ya. Nah, di situ ada letak korupsi. Terus Anda melihat penyimpangan-penyimpangan ini apa saja yang selain mungkin bisa dijelaskan? Artinya di sini kan perlu sangat pembuktian di sini kan. Nah, penyimpangan ini kan multi sebetulnya kalau dalam pengadaan. Pertama dari sisi pengadaannya. Yang kedua dari sisi pemanfaatannya. Nah, dari sisi pemanfaatan terus terang kami pantau langsung ke lapangan. Dari mulai hari Jumat kemarin sebelum masuk tahun baru sampai ke masuk tahun baru sampai pasca tahun baru kita pantau. Mobil desa terus terang nih, ada yang dipakai ke undangan, ada yang pakai jalan-jalan ke mall, ada yang berusaha ditutup pakai spotlight. Nah, ini salah satu bentuk penyimpangan juga. Nah, kalau misalkan terjadi bentuk penyimpangan itu ini sesuai dengan MOU kan? Iya. Kan ada MOU sebelum. Karena apa? Ini MOU teknis, ini mungkin ini teknisnya ini kan, pelanggaran teknisnya aja nih kan. Jadi Anda melihat di sini artinya di sini penyimpangannya ini dari perencanaan sampai keluarnya kendaraan itu kan, itu di luar itu kan berarti penyimpangan yang berikutnya itu ya, selanjutnya artinya. Betul. Pasca pengadaan. Pasca pengadaan. Tapi kalau saya kan melihatnya
Kalau pasca pengadaan itu oke lah, mungkin bisa ditolerir lah ya hari ini. Itu bisa ditertibkan, katakan bisa, ya. Nah, setelah ada evaluasi. Ya, mungkin tapi bisa. Kalau dalam konteks pengadaannya ini yang betul. rawan. Ini yang rawan gitu. Nah, karena apa? Ini kan korupsi hari ini dilakukan secara sistemik, rapi, mafia. Itu kan karakteristik korupsi. Nah, sehingga kenapa undang-undangnya juga spesialis. Korupsi ini kejahatan yang luar biasa, sama dengan teroris, sama dengan kejahatan lingkungan hidup. Karena itu hari ini dilakukan dengan sangat rapi, administrasi yang sangat rapi juga, dengan sistem yang rapi juga. Siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan mobil operasional desa di Kabupaten Kerawang ini? Yang jelas pertama panitia pengadaan di bawah Asda 3 mungkin ya. Ini secara hukum nih ya? Iya, secara hukum bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab ya. Panitia kecil yang dibentuk. Nah, yang konon katanya dipimpin oleh Asda 3. Terus di bawahnya kan ada kepala bagian perlengkapan. Nah, termasuk bupati. Bupati kan yang meng-ACC. Yang meng-ACC-nya. Nah, makanya ketika itu pihak perlengkapan bilang bahwa saya tidak main. Saya tanya balik ketika itu, apakah yakin Anda bahwa dalam pengadaan ini tidak main? Tidak ada yang main kan? Iya. Nggak berani jamin kan? Tidak berani jamin ketika tanya begitu. Kalau misalkan berani jamin, oke, saya ucapkan terima kasih. Dan saya percaya kepada Anda, saya bilang gitu. Tetapi, Anda melihat di sini menilai dia bermain dari apanya nih? kalau dari sisi pengadaan barang jasa sampai hari ini kan mafia, Bermain harga atau dari apa nih? Permainan apa nih di sini nih untuk administrasi. Dari administrasi. Bisa digambarkan mungkin? Seperti apa? Yang pertama, ini kan ada memanfaatkan celah yang pakai surat tadi, kesanggupan, ya kan? Pakai kesanggupan, si A ini sanggup, si B sanggup, si C sanggup apa tidak kan gitu. Iya. Nah, itu celah itu yang dimainkan. Sehingga konon informasi dari lapangan hasil investigasi ada salah satu ATPM jam 9 itu dipinta surat kesanggupan. Nah, dari jam 9 dia menyampaikan surat kesanggupan jam 3. Berarti kan hanya waktu sekian jam uang negara hilang 2,1 miliar. Nah, rentan jam 3 sampai jam 3 sore kan, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jam 3 sore baru ada surat kesanggupan dari salah satu ATPM. Nah, padahal surat kesanggupan itu kan tidak perlu, karena ada surat MOU tadi antara LKPP dengan ATPM. ATPM itu produsen loh ya. Nah, ketika ATPM sudah melakukan MOU dengan LKPP, terus dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ternyata ATPM tersebut tidak sanggup, berarti kan kena sanksi. Kena sanksi. Ya kan? Yang kena sanksi ATPM-nya, produsen mobilnya ini loh gitu. Bisa di stop kan? Baik, Bang Asep nih, Anda melihat untuk masalah ini ya, kembali lagi tentang masalah pengadaannya nih, untuk secara teknis waktu pengadaan awalnya ya. Anda melihat ada pihak ini nggak, dari pihak yang mengadakan dari dealernya sendiri, ada kerjasama nggak untuk mungkin ada nego-nego harga tentang masalah itu? Ini tentunya jelas ini kan dari kwitansi dari harga mobil itu sendiri pasti kan tidak sembarangan mereka mengurangi atau itu kan. Nah, Anda melihat seperti ini bagaimana nih? Kalau saya kan, kalau masalah nego memang ada aturannya. Ada aturannya di dalam peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Itu diatur nomor 6 tahun 2011. Bahwa di situ ada langkah keduanya adalah negosiasi itu. Nah, dari negosiasi ini kalau kita kan tidak melihat opini atau isu ya, tidak melihat itu, tetapi kita hanya melihat dari fakta-fakta hukum yang ada. Nah, kalau isu di luar memang ada main lah, ada kelompok tertentu lah yang membisik ke sana kemari dan lain-lain. Tetapi kita tidak melangkah ke hal itu karena itu tidak masuk ke ranah hukum kalau isu, karena agak sulit kan kalau untuk dibuktikan. Tetapi kita dari sisi, jadi susah dong untuk membuktikan bahwa katakanlah harga mobil sekian dibelinya ternyata tidak sekian, katakanlah. Nah, itu tidak masuk kategori hukum di situ. Tidak ada ya? Enggak. Jadi Anda ini di sini ingin melaporkannya dari sisi secara teknis pengadaan itunya aja, proseduralnya. Ya, satu dari prosedural. Yang kedua, setiap ATPM itu setelah melakukan perjanjian dengan LKPP, itu kan dia mengeluarkan HPS kan, harga perkiraan sementara. Yeah. Nah, dari situ maka bisa dibandingkan kan harga satu produk mobil yang A, B, dan C. Mana yang lebih murah? Karena sudah diumumkan itu di website kan.
Di websitenya diumumkan bahwa harga merek A sekian, merek B sekian, merek C sekian. Nah, pemerintah daerah kan tinggal, oh ini yang lebih murah loh, speknya sama, yang lebih murah ini itulah yang diambil. Tapi Pemda Karawang ini lebih yang mahal. Yang sedang. Yang sedang. Artinya sedang nih ukurannya. Yang sedang. Nah, sehingga disitulah ada mobil yang lebih murah tetapi nggak diambil gitu loh. Sehingga di situ ada inefisiensi anggaran namanya. Masalah efisiensi anggaran aja ini ya. Anggaran. Nah, inefisiensi anggarannya mencapai 2,1 miliar. Nah, kalau masuk ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 31, Junto Undang-Undang 20/2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 3. Itu sudah terpenuhi semua deliknya, terindikasi terpenuhi. Yang pertama, setiap orang kan. Setiap orang. Nah, setiap orang siapa? Yang pertama perusahaan. Yang kedua jelas panitia pengadaan, semuanya. Nah, setiap orang yang secara korporasi itu bersama-sama. Nah, terus memperkaya diri sendiri atau orang lain, jelas ada yang diperkaya di sini kan? Siapa? Perusahaan pemenangnya. Siapa pemenangnya? Perusahaan. Ya. Nah, delik yang kedua. Yang ketiga, merugikan keuangan negara. Itu tuh juga jelas kan 2,1 miliar. Nah, 3 delik ini sudah terpenuhi semua. Merugikan negara ini dalam arti karena tidak terjadi inefisiensi. Ya, itu ya. Terjadi inefisiensi. Kalau masalah itunya, Anda melihat keuntungan itu Anda tidak soroti itu. Artinya masalah harga mobil, ya katakanlah di situ harga mobil Anda kan bisa diskon gitu kan. Itu kan di situ justru pemanfaatan di situ kan. Itu lebih walaupun ada diskon, walaupun ada diskon harganya tetap tinggi. Harganya tetap tinggi. Karena apa? Tetap ada barang yang lebih murah dari situ. Adakah permainan untuk harga di sini dari kwitansi harga yang sebenarnya dan harga yang sesuai yang dari awal disepakati oleh Pemda maupun dealer itu sendiri? Anda mengira kira-kira ada permainan harga nggak di sini? Ada nggak permainan harga? Kalau informasi kan ada penurunan harga, itu diskon. Iya. Ada diskon karena memang barangnya lagi promosi dan lain-lain lah. Nah, dari situ memang ada, walaupun informasi yang kami dapat bahwa di situ katanya ada fee, disebut dengan fee manajemen lah istilahnya. Fee manajemen sampai di angka 3,5 juta per unit ya. Nah, tetapi memang hal-hal seperti ini agak sulit dibuktikan. Kalaupun ada itu masuk gratifikasi kan? Gratifikasi. Karena gratifikasi itu nilai uang yang di atas 10 juta dalam waktu 1 bulan tidak dikembalikan. Nah, itu masuk juga korupsi. Disebut dengan gratifikasi itu. Nah, kami juga dengar informasi seperti itu. Tapi hal ini kan perlu dibuktikan lebih lanjut karena suap dalam korupsi itu agak sulit kan untuk dibuktikan. Iya. Termasuk ini juga bisa saja misalkan setelah transaksi harganya sekian dalam faktur pembayaran sekian, ternyata memang yang masuk ke perusahaannya sekian. Itu ya permainan mereka. Dan untuk membuktikannya kan sulit kan. Sulit kalau itu ya. Karena si penyuap juga nggak mungkin dia melapor. Itu kan sama dengan melaporkan dirinya. Karena yang menyuap dengan yang disuap sama-sama kena semua. Jadi Anda tetap ingin mengejar untuk melaporkan masalah ininya, efisiensinya jelas ya. Efisiensinya ya. Terus melihat fungsinya kendaraan sendiri, kembali kepada fungsi ya untuk kendaraan operasional desa ini sendiri. Itu sebenarnya ada berapa unit sih yang sudah dikeluarkan untuk ke desa-desa itu? Dan fungsinya Anda sudah tadi menyimak. Mungkin yang sebenarnya apa sih yang harus difungsi yang menurut Anda itu yang layaknya itu? Sesuai dengan peruntukannya. Itu kan mobil untuk operasional masyarakat. Jadi bukan mobil untuk operasional kepala desa. Karena sifatnya juga kan pinjam pakai. Bukan untuk dikasih untuk mobil operasional kepala desa. Kalau mobil itu dipakai untuk operasional kepala desa. Nah, ini juga berbenturan dengan peraturan. Karena apa? Kepala desa itu setingkat dengan dengan 3B kalau nggak salah ya. Dan layaknya hanya motor kan. Nah, sehingga kalau diberi mobil nggak masuk. Nah, maka dijadikan dasar adalah pinjam pakai oleh pemerintah daerah. Nah, karena pinjam pakai maka ada MOU di situ. Nah, MOU-nya apa? Sesuai dengan peruntukan mobilnya tersebut. Bahwa mobil itu dipakai untuk masyarakat, bukan untuk kepala desa atau keluarganya, bukan. Tetapi masyarakat yang mau ke rumah sakit misalkan, silahkan dipakai itu. Atau ada kepentingan-kepentingan yang sangat urgent.
Nah, boleh silahkan masyarakat memakai itu, sehingga kenapa ada apa mereknya kan, mereknya. Nah, itu kan untuk menghindari sebetulnya, tetapi yang namanya manusia kan nggak begitu kan. Ketika sudah dapat mobil ya seenaknya aja. Iya. Terus kabarnya kan ini setiap desa ini yang mendapatkan mobil ini katanya ada pungli itu 3,7 juta ya untuk per unitnya. Nah, itu yang saya benar dengar, nggak itu? Yang saya dengar sih dipinta 1 juta ya. 1 juta ya itu juta per jadi tidak desa, benar itu yang berarti per unit ya. Dan ini juga itu informasi yang dihimpun di ya berdasarkan dari pantauan Anda. Iya, itu di lapangan. buat apa? Nah, kalau informasi di lapangan memang dipinta 1 juta per desa ya. Per kepala desa itu 1 juta. Nah, ini macam-macam informasinya, Kang. Ada memang untuk administrasi, ada memang untuk perayaan, ada juga katanya untuk asuransi dan lain-lain. Itu macam-macam. Yang jelas kalaupun memang ini dilanjut, ini juga salah jelas kan. 1 juta yang jelas ya buat apalah kalau misalkan dikalkulasi, kalau satu desa 1 juta kali 309 kan berarti 309 juta. Yeah. Nah, buat apa uang sebesar itu? Apakah uang kas abdesi misalkan atau apa gitu kan? Ini juga ini uang publik loh. Nggak bisa kalau misalkan ini kepala desa setor karena mobilnya mobil pemerintah. Terus uang 1 juta ini dalam rangka juga pengadaan mobil itu, yang jelas uang itu bukan lagi uang pribadi. Bukan, tetapi uang yang harus dipublikasikan penggunaannya untuk apa, sehingga abdesi harus transparan dan penggunaan anggaran itu. Oke, kembali kepada proses untuk yang Anda laporkan. Ini Anda akan mau melaporkan kemana nih proses ini? Apakah Anda yakin proses ini akan bisa diproses? Nah, inilah masalah keyakinan. Terus terang ya, sampai hari ini saya tidak percaya yang namanya lembaga penegak hukum. Terus terang, sampai hari ini kepercayaan saya sangat-sangat menipis. Terus Anda akan mau melaporkan kemana ini? Saya akan mencoba ke kejaksaan. Kemana? Kejaksaan. Kejaksaan negeri. Nah, kita coba ya, mudah-mudahan masih ada. Dasarnya apa nih nanti untuk buat bahan-bahan untuk laporan ke kejaksaan di sana? Kita sudah buat kan? Sudah buat. Kajian hukumnya kita sudah buat, data-datanya juga sudah buat. Walaupun hari ini kenapa belum? Karena memang ada beberapa dokumen yang belum kita dapatkan. Yang jelas dokumen fatal yang belum kita dapatkan. Nah, kalau misalkan dokumen-dokumen itu sudah komplit, kajian hukum yang lebih komprehensif, yang lebih detailnya juga, yang terkait dengan pelanggaran pasal 3-nya juga udah oke, baru kita sampaikan laporan. Iya. Kenapa Anda tidak mau melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Karawang sendiri yang dekat? Apakah Anda tidak percaya dengan hukum yang saat ini di Karawang? Yang sudah-sudah sih kayaknya apa ya, macet terus, Kang. Macet. Setiap laporan macet terus tanpa ada alasan yang jelas. Tanpa alasan. Ada beberapa misalkan jadi kasus PDAM misalkan ya, kasus 49 anggota dewan. Ini kan macet semua. Macet. Kasus 49 dewan ini juga macet tanpa ada alasan hukum, tanpa ada alasan yuridis, karena disharmonisasi dan lain-lain. Ini kan tidak berdasar. Terus tentang kasus PDAM Jilid 2 ini juga tidak lanjut. Alasannya juga sampai hari ini alasan yuridis kan tidak ada. Ngambang kan gitu. Anda menilai hukum yang ada di sini tumpul atau memang tidak mampu, atau mungkin di sini hanya semua persoalan hukum ini dipeti eskan? Menurut Anda gimana? Kalau saya melihat mental para penegak hukum yang sampai hari ini sangat rendah kalau di daerah. Satu, kedua terlalu banyak mafianya kalau di daerah. Kan kalau mafia hukum nih. Ada kasus A kita laporkan, bukan malah diproses jadi ATM baru kan. ATM baru. Malah jadi kadang saya secara pribadi juga males lah melaporkan itu. Iya. Bukan malah diproses, malah jadi menguntungkan mereka kan jadinya. Nah, hal-hal ini yang mudah-mudahan para penegak hukum yang sekarang terutama di kejaksaan, mungkin saya juga akan coba ke Kejaksaan Negeri. Tetap akan memberi tembusan. Iya, udah tembusan akan kita sampaikan juga. Kita coba respect apa enggak mereka. Kalau enggak, ya kita akan coba gerakan seperti tahun-tahun yang lalu lah. Kita coba usir lagi mereka. Apa gitu ya. Karena kita nggak butuh loh para penegak hukum yang nggak bener gitu. Apalagi yang sudah yang berani mafia. Kita nggak butuh itu. Masyarakat nggak butuh itu. Butuh keadilan ini ya. Kita butuh keadilan, butuh penegakan hukum ya. Iya. Kalau misalkan dilaporkan hanya untuk mafia, ya lebih baik kita fight aja lah. Iya. Rencananya Anda kapan ini untuk melaporkan ya anggapan yang bermasalah ini?
Masalah kapannya kita juga belum bisa membuktikan ya. Cuma akan kita usahakan secepatnya karena tidak sembarangan Kang. Kita juga ada tim kajian hukumnya. Itu ada bagian-bagian hukum yang hari ini sedang dibedah terus karena kita takut seperti kasus-kasus yang sebelumnya kan, kayak kasus BPHTB yang kita laporkan ke KPK. Nah, sampai hari ini 2 hari yang lalu kita dapat surat dari KPK bahwa laporan yang dari kita tidak didasari dengan fakta dan data yang jelas. Ini kan jadi aneh, bahkan dokumen kita yang kita laporkan tebel, tetapi kenapa KPK itu? Gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang terus terang kita sangat kecewa. Tapi mudah-mudahan dengan kasus ini tidak lagi menjadi ATM para oknum penegak hukum. Oke, kita kembali kepada ini yang bertanya. Nah, Anda ini termasuk berani ya, GRPK, ketua GRPK nih Pak Asep nih ya. Anda melihat persoalan ini kan tentunya Anda tidak takut ini macam katakan ini teror, kan gitu ya teror gitu kan. Bagaimana itu menanggapi khawatir ada ancaman-ancaman? Ini kan tentunya ini pastinya ya biasanya seperti ini ya. Gimana kalau ancaman kan dari sejak didirikan juga kita sudah tahu resiko kan. Kalau masuk ke ranah aktivis gerakan anti korupsi pasti hanya 2 kan resikonya. Kalau nggak pisau ya penjara. Gitu. Nah, artinya kan kalau nggak nyawa melayang ya kita dilaporkan balik dan kita sudah siap. Siap dengan berbagai resikonya, siap dengan intimidasi dan kita sudah aneh. Bahkan sampai patah kaki kan waktu itu ada yang nabrak, itu udah nggak aneh lah. Kita udah imun dengan itu dan saya hanya berpasrah kepada Allah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi semua. Ini persoalan ini kan bisa aja kan orang yang tidak terima dengan persoalan ini disebutnya pencemaran nama baik gitu kan. Ya Anda ini sudah menghitung ya jauh-jauh ya. Ada yang merasa dicemarkan nama baiknya ya silakan. Dan kita sudah siap menerima itu. Karena apa? Kasus indikasi korupsi, kasus indikasi korupsi, terus ada orang yang merasa dirugikan, terus dia melaporkan. Ini nggak bisa diproses laporannya selama pengaduan kita itu belum dibuktikan di pengadilan. Jadi dibuktikan dulu ada korupsi atau tidak. Setelah itu baru diproses pengaduan pencemaran nama baiknya. Jadi tidak bisa diproses dulu pencemaran nama baik sementara kasus yang kita laporkannya tidak diproses. Kalau itu yang terjadi berarti bego penegak hukum. Iya. Baik ya Pak Asep nih, terima kasih telah hadir di Studio TV Berita atas keterangannya tentang mobil operasional desa di Kabupaten Kerawang. GRPK memang sangat kritis, tentunya di sini kita buktikan bagaimana benarkah ada penyimpangan di sini, ya tentunya kita buktikan. Pemirsa, demikian dialog kami dengan Ketua GRPK. Klik terus www.tvberita.com. Ya, terima kasih Pak Asep.